Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Brilian Al-Fajri dengan NIM 080403232120. Saya berasal dari Prodi Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya akan memaparkan materi atau mempresentasikan hasil dari wawancara tak struktur atau wawancara online via WA pada salah satu karyawan di Perumda PPDAM Tuban. Yang pertama ada topik pembahasan. Topik pembahasan meliputi yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua ada kegiatan komunikasi bisnis, yang ketiga koresponden bisnis, keempat negosiasi bisnis, dan kelima kesimpulan dan saran. Terus selanjutnya adalah profil perusahaan. Perumda PDAM Tuban adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan penyedia air bersih. Yang berarti Perumda PDAM Tuban itu yang stok air Kabupaten Tuban. Yang selanjutnya ada visi dari Perumda PDAM Tuban adalah menuju Perumda air minum berdiri yang berdaya saing. Selanjutnya ada misi. Yang pertama adalah memberikan pelayanan air minum dengan standar kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Yang kedua ada mengembangkan sistem jaringan distribusi dan pemasangan sambung rumah serta menurunkan tingkat kehilangan air. Yang ketiga adalah menambah pendapatan untuk penguatan keuangan dan keberlangsungan perusahaan. Yang keempat adalah mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi. Terus yang kelima, menciptakan sumber daya manusia yang profesional, bermartabat, dan berbudaya prima menuju loyalitas pelanggan. Yang keenam adalah memberikan kontribusi pendapatan asli daerah bagi pemerintah Kabupaten Tuban. Selanjutnya ada alamat. Kantor Perum PDAM Tuban beralamatan di Jalan Wahidin Sudirohusodo nomor 34 Tuban, berkode pos 62315. Nomor telepon 0356 327241. Bisa ada yang 321478. Fak ada 0356 324829. Selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama ada direktur. Terus di bagian bawah direktur ada bagian administrasi umum dan kepegawaian, ada bagian keuangan, habis itu ada bagian hubungan langganan, bagian perencanaan dan pengawasan teknik, dan bagian produksi, transmisi, dan distribusi. Habis itu ada cabang wilayah, yaitu seksi umum dan pelayanan, ada seksi teknik. Setelah itu ada kegiatan komunikasi bisnis. Kegiatan komunikasi bisnis yang pertama, pertemuan rutin dengan stakeholder. Mengadakan pertemuan bulanan dengan para stakeholder untuk membahas perkembangan terkini dan rencana strategis PDAM. Yang kedua ada pelatihan karyawan, yaitu menyelenggarakan pelatihan reguler untuk meningkatkan keterampilan komunikasi karyawan dalam melayani pelanggan. Yang ketiga ada kampanye media sosial, yaitu menggunakan media sosial untuk menginformasi program dan kegiatan PDAM kepada masyarakat. Seperti beriklan di media sosial gitu. Selanjutnya ada koresponden bisnis. Koresponden bisnis ada 3. Yang pertama surat penawaran layanan. Mengirimkan surat penawaran layanan PDAM kepada calon pelanggan baru atau pelanggan potensial. Yang kedua ada newsletter bulanan, yaitu menerbitkan newsletter bulanan yang berisi informasi terbaru tentang layanan dan kegiatan PDAM. Selanjutnya ada laporan tahunan, yaitu menyiapkan dan mendistribusikan laporan tahunan kepada pemangku kepentingan yang mencakup kinerja dan pencapaian PDAM. Selanjutnya ada negosiasi bisnis. Yang pertama ada negosiasi tarif dengan pemasok, yaitu melakukan negosiasi dengan pemasok untuk mendapat harga terbaik untuk bahan-bahan yang dibutuhkan PDAM. Yang kedua ada kerjasama dengan pemerintah lokal. Berdiskusi dengan pemerintah lokal mengenai subsidi atau dukungan untuk proyek-proyek infrastruktur PDAM. Selanjutnya ada perjanjian layanan dengan pelanggan besar. Menegosiasikan perjanjian layanan khusus dengan pelanggan besar seperti industri atau hotel.
Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, Perumda PDAM Tuban telah berkomitmen untuk menjadi penyedia layanan air minum yang terbaik dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan adanya komitmen ini, PDAM Tuban berupaya memberikan kepuasan maksimal kepada pelanggannya melalui pelayanan yang efisien dan responsif. Yang kedua ada saran. Untuk mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan, Perumda PDAM Tuban disarankan untuk melakukan beberapa saran. Yang pertama adalah melakukan pemutakhiran sarana dan prasarana secara berlaku untuk memastikan efisiensi dan keandalan distribusi air. Yang kedua ada mengadopsi teknologi informasi terbaru dalam sistem manajemen untuk meningkatkan transparansi dan kemudian akses bagi pelanggan. Yang ketiga ada mengumpulkan dan menganalisis feedback pelanggan secara rutin untuk mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan. Yang terakhir adalah menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga dapat membangun kepercayaan dan memastikan bahwa kebutuhan pelanggan terpenuhi dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil wawancara tak struktur saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur kata. Saya Muhammad Brilian Al-Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.